Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Berjumpa lagi bersama saya Fibrika Rahmat Basuki MPD di mata kuliah Elektronika Dasar. Kali ini kita akan membahas materi tentang komponen dasar elektronika. Adapun yang melatar belakangi pentingnya topik ini untuk kita diskusikan bersama bahwa perangkat elektronik yang ada di rumah seperti mesin cuci, kulkas, microwave, blender, ya, rice cooker dan lain-lain, ini merupakan produk teknologi elektronika yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat tersebut tersusun dari berbagai komponen seperti resistor, kapasitor, induktor, transistor, dan lain-lain. Setiap komponen memiliki karakteristik dan fungsi tertentu pada sebuah rangkaian elektronik. Secara umum, komponen dasar elektronika itu dibedakan menjadi dua. Ada komponen aktif dan komponen pasif. Jenis komponen aktif diantaranya ada dioda, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua transistor, dan yang ketiga adalah integrated circuit ataupun IC. Sementara komponen pasif ya, terdiri dari resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Nah, oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mahasiswa dapat mendeskripsikan jenis dan fungsi komponen aktif dan komponen pasif serta aplikasinya dalam rangkaian elektronika. Sekarang, coba Anda perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Gambar ini ataupun peralatan yang ada di gambar ini tentu bukanlah hal yang asing bagi adik-adik mahasiswa. Ya. Ini sudah sering kita jumpai di rumah. Ya. Yang pertama ini yang warnanya hijau, ini adalah kipas angin. Kemudian yang di tengah ini ada lampu LED. Kemudian yang paling pinggir ini adalah speaker aktif. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah apa saja komponen elektronika yang menyusun peralatan tersebut, ya. Di dalam speaker ini ada apa saja? Di dalam lampu ada apa saja? Kemudian di dalam kipas angin ini ada komponen apa saja? Kemudian bagaimana karakteristik dari masing-masing komponen penyusunnya? Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kita adalah bagaimana fungsi masing-masing komponen penyusunnya? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita perlu melakukan eksplorasi, ya, dengan cara yang pertama kita bisa melakukan penelusuran melalui berbagai referensi yang bisa Anda akses, ya, di internet, ataupun Anda bisa langsung praktek dengan cara apa? Dengan cara membongkar, ya, komponen-komponen, maksudnya perangkat elektronik yang sudah rusak, ya, gitu ya, yang sudah tidak terpakai yang ada di rumah, kemudian Anda bisa mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di dalam perangkat tersebut. Nah, setelah Anda menemukannya, maka Anda bisa melanjutkan dengan mencari tahu namanya apa, kemudian karakteristiknya seperti apa, dan gunanya untuk apa. Nah, kita mulai dari yang pertama, ya. Komponen pasif yang pertama yang akan kita bahas adalah resistor. Ya. Resistor simbolnya ya itu dinyatakan dengan simbol seperti ini, seperti yang ada di gambar. Ya. Jenis resistor yang paling banyak ditemukan dalam perangkat elektronik adalah jenis resistor yang seperti ini. Ya. Nah, resistor itu apa sih? Resistor merupakan komponen pasif yang mempunyai sifat sebagai penghambat tegangan ataupun arus listrik. Satuan nilai dari sebuah resistor yaitu ohm yang biasa disimbolkan dengan simbol seperti ini. Bahan pembuat dari resistor itu terdiri dari nikel,
kemudian karbon film, dan metal film. Resistor itu dibedakan menjadi 3 jenis, di antaranya ya yang pertama adalah resistor tetap atau fixed resistor. Yang kedua adalah resistor variabel. Resistor ini nilai resistansinya dapat dirubah-rubah. Dan yang ketiga adalah resistor jenis non-linear. Jenis resistor ini nilai hambatan atau tahanannya itu biasanya berubah seiring adanya perubahan lingkungan. Misalnya terjadi perubahan suhu yang mengakibatkan berubahnya nilai tahanan yang ada di dalam resistor tersebut. Kita mulai akan membahas satu persatu dari jenis-jenis resistor. Ya. Yang pertama adalah resistor tetap. Ya. Resistor tetap nilainya atau nilai hambatannya tidak berubah atau sudah ditetapkan. Ya. Fungsinya sebagai pembagi tegangan, mengatur dan membatasi arus pada suatu rangkaian. Di bawah ini adalah beberapa contoh jenis-jenis resistor tetap. Ya. Yang ini adalah resistor tetap. Ya, ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang seperti ini. Kemudian ada juga yang sudah eh, dikemas dalam bentuk yang sangat kecil gitu ya. Nah, ini biasanya banyak dipasang ya pada rangkaian-rangkaian elektronik ya, yang dikembangkan untuk misalnya pada Android ataupun pada tablet ataupun pada laptop. Yang kedua, jenis resistor variabel. Ya. Resistor ini nilai hambatannya dapat berubah-ubah dengan jalan atau dengan cara menggeser atau memutar tugel yang ada pada resistor tersebut. Biasanya jenis resistor ini digunakan untuk mengatur volume, kemudian mengatur bass, mengatur treble, serta pembagi tegangan ataupun pembagi arus. Simbol dari resistor variabel seperti ini, ya, ada tanda panah ya, pada simbolnya. Bentuk realnya yang bisa Anda jumpai nanti bentuknya seperti ini, ya. Ini disebut juga dengan potensiometer. Ya. Modelnya beragam ya nanti jadi kalau pada saat Anda melakukan eksplorasi membongkar perangkat elektronik ya bertemu dengan beberapa bentuk yang seperti ini maka itu kita bisa mengidentifikasinya sebagai salah satu jenis resistor variabel. Yang ketiga adalah jenis resistor non-linear. Resistor ini nilai hambatannya tidak linear karena adanya pengaruh faktor lingkungan, misalnya suhu dan cahaya. Ya. Jenis resistor ini biasa digunakan sebagai sensor. Yang pertama, jenis dari resistor nonlinear itu yang biasa kita kenal dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Resistor ini biasa digunakan sebagai sensor cahaya karena nilai resistansi atau hambatannya akan berubah ketika mendapatkan sinar ataupun mendapatkan cahaya pada permukaannya. Kemudian yang kedua adalah PTC atau Positive Temperature Coefficient. Jenis resistor ini nilai hambatannya akan berubah ya, jika ya, terjadi perubahan suhu. Kenapa resistor ini disebut dengan resistor nonlinear? Karena untuk yang jenis PTC ini, jika suhunya semakin tinggi, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Ya. PTC ini sering disebut juga dengan termistor. Ya. Ini biasanya dipasang pada beberapa peralatan yang eh, rentan dengan terjadinya perubahan suhu. Yang ketiga adalah NTC negatif temperatur koefisien. Ini cara kerjanya atau nilai hambatannya berkebalikan dengan PTC. Pada NTC, jika suhunya semakin tinggi, maka nilai hambatannya akan menjadi semakin rendah. Ya. Berikut bentuk-bentuk dari NTC dan PTC. Ada yang terbuat dari bahan
logam, ada juga yang terbuat dari bahan non logam. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sama, fungsinya sebagai sensor suhu. Berikutnya, komponen yang berikutnya adalah kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor disebut dengan kapasitansi ataupun kapasitas. Sebuah kapasitor itu biasanya terdiri dari dua buah plat penghantar logam dengan sebuah lapisan isolator atau penyekat di antara kedua plat tersebut. Pada gambar ini ya, ini merupakan struktur utama dari sebuah kapasitor yang terdiri dari dua buah plat ya, kemudian yang berwarna kuning ini adalah lapisan isolator ataupun penyekatnya. Nah, lapisan isolator yang digunakan ini dapat berupa lempengan plastik tipis, namun beberapa kapasitor ini biasanya penyekatnya adalah udara. Artinya tidak ada bahan penyekat lain, hanya diberi rongga udara. Ada beberapa jenis kapasitor yang biasa digunakan di pasaran, di antaranya kapasitor biasa atau sering disebut juga dengan non-polar. Ya, kapasitor non-polar ini kapasitor yang tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Ya, simbolnya seperti ini. Ya, ini adalah contoh komponennya yang ada di tengah. Kemudian yang kedua adalah kapasitor elektrolit ya atau disebut dengan elektrolit kapasitor atau ELKO. Jenis ELKO ini memiliki kutub positif dan kutub negatif sehingga dalam merangkai rangkaian listrik ya pemasangannya tentu tidak boleh terbalik ya dalam hal kutub positif dan negatifnya. Kemudian yang ketiga adalah kapasitor variabel atau variabel kapasitor. Ini bentuknya mirip dengan potensio ataupun resistor variabel. Kapasitor ya dengan fungsi menyimpan muatan listrik, maka mekanisme pengisian dan pengosongan pada sebuah kapasitor itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Kapasitor pada umumnya terdiri dari dua buah plat, yaitu ada folio positif dan folio negatif. Antara kedua plat ini dibatasi dengan sebuah penyekat. Ya. Ketika dua buah plat ini, ya, atau keping kapasitor ini dialiri arus listrik, ya, seperti pada skema ini, maka ya jika kondensator diletakkan pada sumber tegangan, maka pengisian berlangsung dengan waktu yang sangat singkat. Folio yang terletak pada kutub positif, ya, maka lempengan tersebut akan bermuatan positif. Sementara folio yang terletak pada kutub negatif, ya, dari sumber tegangan, maka lempengan tersebut akan bermuatan negatif. Mekanisme pengisiannya adalah ditampilkan pada gambar di atas. Ya. Ini adalah mekanisme pengisian dan pengosongan kapasitor. Pada saat pengisian, ya, maka kapasitor itu akan menyimpan muatan-muatan listrik yang melewati keping kapasitor. Kemudian setelah eh, kapasitor ini terisi penuh ya, kemudian ketika dilepaskan ataupun dijadikan rangkaian itu menjadi terbuka, maka akan terjadi pembuangan ya atau pengosongan kapasitor. Pada kapasitor ya, kapasitor itu di dalam rangkaian listrik dapat dirangkai secara seri maupun secara paralel. Nah, yang menarik di sini untuk menghitung nilai kapasitansi ya secara seri dan paralel ini berlawanan dengan cara menentukan
hambatan pengganti pada sebuah resistor. Untuk rangkaian seri pada sebuah kapasitor, maka kapasitansi pengganti totalnya dapat dinyatakan dengan 1/CT sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Ya, persamaan ini ya, ini merupakan kebalikan persamaan pada rangkaian paralel sebuah resistor. Sementara pada rangkaian paralel kapasitor, nilai kapasitansi totalnya dapat dinyatakan dengan C1 tambah C2 ditambah dengan C3. Komponen yang ketiga, komponen pasif yang ketiga yaitu induktor. Induktor disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat penyambung. Induktor atau koil ini banyak ditemukan pada peralatan ataupun rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi tuner untuk pesawat radio. Ya. Satuan dari induk satuan dari induktor itu disebut dengan Henry. Ya. Berikut ini adalah contoh gambar dari sebuah induktor. Yang pertama adalah induktor tetap, ya bentuknya seperti ini ya, seperti ada yang bentuk spiral gitu ya, ada yang bentuknya lilitan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah induktor variabel ya, ini nilai induktansinya dapat dirubah-rubah dengan cara memutar menggunakan obeng pipih seperti gambar yang ada itu. Nilai induktansi dalam sebuah induktor itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah jumlah lilitan, ya, kemudian luas penampang dari induktor tadi dan panjang dari kawat yang digunakan untuk membuat sebuah induktor. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan L sama dengan mu dikali mu nol dikali N kuadrat dikali A luas penampang dibagi panjang kawatnya. Berikut ini adalah beberapa contoh induktor yang biasa dijumpai dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Jadi pada dasarnya induktor itu bahan penyusun utamanya adalah kawat tembaga yang kemudian dibentuk menjadi sebuah lilitan ataupun kumparan. Dalam rangkaian elektronik ya, induktor dapat dirangkai secara seri maupun secara paralel. Untuk menentukan induktansi seri ya, ini persamaannya mirip dengan persamaan mencari hambatan pengganti seri pada resistor. Demikian pula untuk rangkaian paralel pada induktor, persamaannya itu sama dengan persamaan pada hambatan pengganti paralel yaitu 1/L total sama dengan 1/L1 tambah 1/L2 ditambah 1/LN. Komponen aktif yang terakhir adalah transformator. Ya, transformator adalah sebuah trafo. Transformator ini disebut juga dengan sebuah trafo yang terdiri dari kumparan ataupun lilitan pada sebuah inti besi. Inti trafo ini dapat berupa lapisan-lapisan besi seperti pada gambar ini. Ya. Ini adalah contoh trafo yang biasa digunakan ya pada rangkaian-rangkaian elektronik. Nah, pada trafo itu kumparannya dibedakan menjadi dua, yang bertemu dengan sumber catu daya itu adalah kumparan primer, kemudian yang ketemu dengan output itu adalah kumparan sekunder. Jenis trafo berdasarkan jenis kumparannya dibedakan menjadi dua, trafo step up dan trafo step down. Trafo step up ini adalah trafo yang biasa digunakan untuk menaikkan tegangan. Ciri-cirinya jumlah lilitan primer ya,
itu lebih sedikit dibandingkan jumlah lilitan sekundernya. Yang kedua, jenis trafo step down. Trafo step down ini adalah jenis trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Ciri utama dari trafo ini adalah jumlah lilitan primer lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan sekundernya. Itu tadi beberapa contoh komponen pasif yang biasa digunakan untuk eh, merancang peralatan-peralatan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari. Nah, pada sebuah transformator ideal, kita bisa menentukan besarnya tegangan ataupun arus ya, pada input maupun output sebuah trafo dengan menggunakan persamaan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IE. Di mana N adalah jumlah lilitan, V tegangan, I kuat arus, S merupakan lilitan primer ataupun lilitan sekunder. Berikutnya, setelah kita mendiskusikan tentang beberapa komponen pasif tadi, selanjutnya kita akan mendiskusikan komponen aktif. Komponen aktif yang pertama adalah dioda. Kenapa kok dioda ini disebut dengan komponen aktif? Karena komponen ini hanya bisa berfungsi jika kita memberikan panjar ataupun sumber tegangan. Ya. Dioda adalah komponen aktif yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik pada arah sebaliknya. Berdasarkan fungsi dioda, ya, dioda itu terdiri dari berbagai jenis macam. Ya. Yang pertama adalah dioda biasa atau disebut juga dengan dioda penyearah. Pada umumnya ini terbuat dari bahan silikon atau bahan semikonduktor yang berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik menjadi arus searah ataupun arus DC. Yang kedua adalah dioda Zener. Dioda Zener ini berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Yang ketiga, LED. Selama ini mungkin kita berasumsi bahwa LED itu adalah lampu, ya. Tetapi asumsi itu tentu tidak serta-merta salah ya, bahwa LED memang sebuah lampu yaitu light emitting diode atau dioda emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Yang ketiga, yang keempat, dioda foto atau fotodioda. Dioda foto adalah dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Kemudian yang kelima adalah dioda Schottky, ya, Schottky ya, atau SCR, Silicon Control Rectifier, adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Kemudian yang keenam adalah dioda laser. Ya. Kata laser tentu ini bukanlah hal yang baru bagi kalian. Ya. Laser ini biasanya memancarkan cahaya berwarna merah ataupun berwarna hijau. Nah, laser ataupun dioda laser ini biasanya dapat memancarkan cahaya laser, ya, di mana dioda laser ini sering disingkat dengan singkatan LD. Berikut ini adalah contoh beberapa jenis dioda beserta gambar dan simbolnya ya. Saudara bisa perhatikan baik-baik. Jadi nanti ketika saudara melakukan penelusuran, mengidentifikasi jika bertemu dengan komponen-komponen yang bentuknya mirip-mirip seperti ini, bisa jadi itu adalah dioda. Tentu Anda harus melakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah ini termasuk dioda laser, LED atau jenis yang lainnya. Yang kedua, komponen aktif yang kedua adalah transistor. Ya. Transistor itu apa sih? Transistor itu adalah komponen
aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronika modern. Beberapa fungsi transistor diantaranya sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penghubung rangkaian, sebagai stabilizer tegangan, sebagai modulasi sinyal, penyearah dan lain sebagainya. Secara umum transistor itu dibedakan menjadi dua. Ada transistor bipolar atau transistor dwikutub dan transistor efek medan. Pada transistor bipolar atau transistor dwikutub biasanya terdiri dari tiga kaki, di mana masing-masing kakinya itu disebut dengan kaki basis, emitor, dan kolektor. Ya. Berdasarkan strukturnya, transistor itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe PNP dan tipe NPN. Ya. Nah, selain jenis ini, kita juga nanti akan mempelajari di bab berikutnya tentang transistor efek medan atau field effect transistor yang jenis berikutnya itu adalah MOSFET, ya, metal oxide semiconductor FET, yang juga merupakan keluarga dari sebuah transistor. Berikut ini adalah beberapa contoh, ya, ataupun gambar yang menunjukkan komponen transistor. Ya, ciri-cirinya biasanya dia kakinya tiga, tetapi tidak semua yang kaki tiga itu adalah transistor. Yang terakhir, komponen aktif yang terakhir adalah integrated circuit atau IC. Ini adalah komponen elektronika, ya, yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor dan komponen lain yang diintegrasikan dalam sebuah rangkaian elektronika yang dikemas dalam kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai yang kakinya tiga hingga yang kakinya ratusan. Ya. Fungsinya apa tuh IC ini? Fungsinya tentu ini sangat beragam, mulai dari penguat, ya, kemudian saklar atau switching, kemudian pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah perangkat elektronika. Berikut ini beberapa contoh gambar dari IC, ya. Ada yang IC kakinya sedikit, ada juga yang IC-nya banyak, yang kakinya banyak seperti ini. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita. Ya. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis dan fungsi dari komponen aktif dan komponen pasif, saudara dapat melakukan tes formatif dengan melalui link yang saya bagikan di sini. Ya, silahkan nanti saudara lakukan tes formatif untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang sudah saudara lakukan. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.